Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dan teman sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najarudin dengan nomor NIM 22 10 90 35 0032, mahasiswa jurusan Teknik Mesin dari Universitas Pamulang Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengolahan biji besi. Dan presentasi ini akan berlangsung selama durasi 50 menit. Saya akan membahas tentang pengolahan biji besi ini. Saya harap presentasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pengolahan biji besi itu sendiri yang kita ketahui adalah proses untuk mengubah biji besi menjadi besi. Besi merupakan salah satu logam yang paling penting di dunia karena digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan baja, besi kasar, dan logam lainnya. Dan pengolahan biji besi itu sendiri perlu melewati beberapa tahap prosesnya yang akan saya bahas di sini. Ayo kita bahas di sini. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi biji besi yang besar. Potensi biji besi di Indonesia dapat dilihat dari hal-hal cadangan biji besi yang besar. Indonesia memiliki cadangan biji besi yang besar, yaitu sekitar 20 miliar ton. Cadangan ini terbesar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan lihat di sini seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kualitas biji besi yang tinggi di Indonesia sendiri, biji besi di Indonesia umumnya memiliki kualitas yang tinggi, yaitu mengandung besi dengan kadar tinggi. Nah, harga besi di Indonesia tuh yang stabil, harga besi di pasar internasional relatif stabil juga, sehingga menguntungkan bagi Indonesia sebagai produsen biji besi. Terus potensi biji besi di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Biji besi dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti baja dan besi kasar. Produk-produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri dan diekspor ke luar negeri. Terus potensi biji besi di Indonesia sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, pemerintah perlu mendukung perkembangan industri besi di Indonesia agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Itu potensi biji besi di Indonesia. Pendahuluan secara umum logam bisa dibedakan atas dua, yaitu logam-logam besi ferrous dan logam-logam bukan besi non-ferrous. Sesuai dengan namanya, logam-logam besi adalah logam atau paduan yang mengandung besi sekaligus unsur utamanya. Sedangkan logam-logam bukan besi adalah logam yang tidak atau sedikit sekali mengandung besi. Nah, ini ada logam-logam besi itu terdiri atas
besi tuang, cast iron, baja karbon, karbon steel. Nah, baja paduan, alloy steel, satu lagi baja spesial, specialty steel. Nah, itu logam-logam besi terdiri atas 1, 2, 3, 4 bagian ya. Dan selanjutnya klasifikasi biji besi atau iron ores. Besi merupakan logam kedua yang paling banyak di bumi ini. Karakter dari endapan besi ini bisa berupa endapan logam yang berdiri sendiri, namun seringkali ditemukan berasosiasi dengan mineral logam lainnya. Kadang besi terdapat sebagai kandungan logam tanah residual, namun jarang juga yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Endapan besi yang ekonomis umumnya merupakan magnetit, hematit, limonit, dan siderit. Kadangkala dapat berupa mineral pyrite, perotit, markasit, dan kamsosite. Nah, itu klasifikasi biji besi atau iron ores. Kita lanjut lagi di slide selanjutnya. Nah, pengolahan biji besi. Biji besi didapatkan dalam bentuk senyawa dan bercampur dengan kotoran-kotoran lainnya. Maka, sebelum dilakukan peleburan, biji besi tersebut terlebih dahulu harus dilakukan pemurnian untuk mendapatkan konsentrasi biji besi yang lebih tinggi, sekitar 25 sampai 40%. Proses pemurnian ini dilakukan dengan metode crushing, screening, dan washing, pencucian. Untuk meningkatkan kemurnian menjadi lebih tinggi, sekitar 60 sampai 65%, serta memudahkan dalam penanganan berikutnya. Dilakukan proses aglomerasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini proses yang pertama, proses penghancuran atau crushing. Bahan baku dalam bentuk batuan atau pasir dihancurkan tuh sampai ukuran menjadi mesh 10. Dihancurkan tuh menjadi ukuran mesh 10. Dimaksudkan untuk memperbesar luas permukaan dari material sehingga memudahkan untuk proses selanjutnya nih. Dan kita lanjut yang kedua, yaitu proses penghalusan atau yang disebut grinding. Dimaksudkan agar butiran halus biji besi itu tuh lebih banyak lagi terpisah dengan kotoran. Nah, atau mineral-mineral ikutan yang tidak diinginkan. Mineral-mineral yang ikut yang tidak diinginkan. Proses ini sampai menghasilkan ukuran 120 mesh ya kawan-kawan.
Itu proses yang kedua, penghalusan atau yang disebut grinding. Nah, ini proses yang ketiga, proses pemisahan yang disebut magnetic separator. Nah, proses ini untuk memisahkan material logam dan non-logam dengan pencucian dengan menggunakan air dalam mesin silinder yang dilapisi magnet. Nah, biar si magnet-magnetnya itu pada nempel pas diputer. Apabila biji besi tersebut banyak mengandung hematif Fe2O3 atau magnetit Fe3O4 akan terpisah sempurna sehingga kemurnian dari oksidasi besi meningkat. Ini baru proses ketiga, proses pemisahan. Dan masih ada proses keempatnya. Kita simak lagi ya, kawan-kawan. Nah, ini proses yang keempat. Proses pemanggangan atau roasting. Nah, roasting ini nih, proses pemanggangan. Proses ini dilakukan material biji besi yang mengandung biji hematit Fe2O3 diubah menjadi magnetit Fe3O4. Nah, yang mempunyai daya magnet lebih kuat sehingga terpisah antara material yang non magnet dan dihasilkan kadar Fe sampai yang diinginkan nih tadi 65% paling tinggi ya. Oke, kita lanjut di proses kelima. Nah, ini proses yang kelima adalah proses kalsinasi rotary dryer. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam material. Nah, di dalam materialnya kandungan airnya dikurangin dengan rotary dryer ini. Material diumpankan ke silinder yang berputar dengan arah yang berlawanan, counter current. Nah, terus dihembuskan gas panas. Supaya airnya kering tuh ya. Dihembuskan gas panas dari burner. Temperaturnya itu sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius ya kawan-kawan. Itu proses kalsinasi atau rotary dryer. Dan kita bahas di proses selanjutnya. Nah, ini yang keenam, ada proses pembuatan pelet. Palletizer. Nih, sebelum masuk ke alat ini, material biji besi dicampur di dalam alat mixer aggregator dengan komposisi tertentu. Nah, ditambahkan batu bara dan binder bentonit dengan tujuan agar konsentrat besi oksida halus dapat merekat membentuk gumpalan-gumpalan. Nah, ini aglomerisasi yang disebut pelet basah atau green pellet yang mempunyai kekuatan yang cukup kuat nih teman-teman untuk dapat dibawa ke proses selanjutnya. Sedangkan batu bara fungsinya
untuk meningkatkan kadar besi sehingga cara proses reduksi dari internal pada proses selanjutnya. Prinsip prinsip kerja dari alat ini adalah proses aglomerisasi konsentrat biji besi yang telah bercampur batu bara dan binder bentonit dimasukkan secara kontinu ke dalam mesin pelletizing, yang berbentuk setengah drum atau bejana yang berputar dengan kecepatan dan sudut kemiringan tertentu. Nih, sambil disemprotkan air secara kontinu. Terus akibat perputaran ini terjadilah gaya sentrifugal yang menyebabkan partikel-partikel halus saling mendekat dan menekan satu sama lain. Partikel-partikel halus ini mendekat dan menekan tuh satu sama lain sehingga terbentuklah gumpalan-gumpalan pelet basah. Gumpalan-gumpalan pelet basah ini disebut dengan green pellet. Sampai ukuran diameter 12 mm dan mempunyai kuat tekanan 5 kg per pelet. Satu peletnya mempunyai kekuatan tekan 5 kg per peletnya dan kuat jatuh 5 kali. Hal ini diperlukan agar tidak pecah selama proses handling atau transportasi ke proses selanjutnya. Itu proses pembuatan pelet atau pan pelletizer, dan ada selanjutnya. Ini proses selanjutnya yang ketujuh, proses reduksi rotary kiln. Proses ini bertujuan untuk memurnikan kandungan besi oksida menjadi besi murni dengan cara proses reduksi eksternal dengan gas alam, gas CO, dan reduksi internal dari batu bara. Dengan temperatur 1700 derajat Celcius, akibat dari proses ini material oksida besi akan terpisah membentuk besi murni Fe 92% dan oksidanya membentuk gas CO2. Prinsip kerjanya, material berbentuk pelet diumpankan ke silinder yang berputar dengan RPM dan sudut kemiringan tertentu. Kemudian dihembuskan gas panas dari arah berlawanan, counter current. Kemudian dari titik-titik tertentu disemprotkan gas CO dari gas alam sehingga akan terjadi proses reduksi dan dari internal maupun eksternal. Kemudian material tersebut didinginkan di pendingin cooler sampai temperatur 60 derajat Celcius dan siap untuk dikemas atau curah. Hasil yang keluar dari alat ini
sudah merupakan produk spong iron yang berupa pelet dengan kualitas sesuai produk standar ASTM, JIS, DIN, dan mempunyai kekuatan tekanan 250 MPa dengan diameter 12 sampai 15 mm. Itu proses reduksi rotary kiln ya teman-teman. Nah, yang kedelapan, produksi pig iron. Hasil pelet, green pellet yang dihasilkan dari proses pelletizer dimasukkan dalam tungku blast furnace. Dimasukkan larutan kapur, gas CO sebagai zat pereduksi dengan temperatur tertentu. Kemudian akan mengalami proses pelelehan, melting, sehingga terpisahlah antara kandungan yang banyak mengandung logam besi Fe dan akan terpisah karena perbedaan berat jenis dari kotorannya atau slag. Kemudian kandungan besinya akan masuk ke mesin casting cetak sesuai kebutuhan dengan kandungan Fe total 95% dan produk jadi pig iron. Itulah yang kedelapan, produksi pig iron. Nah, ini selanjutnya proses reduksi. Tujuan proses reduksi adalah untuk menghilangkan ikatan oksigen dari biji besi. Proses reduksi ini memerlukan gas reduktor seperti hidrogen atau gas karbon monoksida CO. Proses reduksi ini ada dua macam, yaitu proses reduksi langsung dan proses reduksi tidak langsung. Nah, ini proses reduksi. Ada dua macam, reduksi langsung dan proses reduksi tidak langsung. Proses reduksi langsung. Proses ini biasanya digunakan untuk merubah pelet menjadi besi spong iron atau sering disebut besi hasil reduksi langsung, direct reduced iron. Gas reduktor yang dipakai biasanya berupa gas hidrogen atau gas CO yang dapat dihasilkan melalui pemanasan gas alam cair LGN dengan uap air di dalam suhu reaktor, yaitu melalui reaksi kimia berikut. CH4 gas plus H2O uap air panas, 3H2 hidrokarbon. Jadi CO gas reduktor. Proses reduksi langsung. Dengan menggunakan gas CO atau hidrogen dari persamaan di atas, maka proses reduksi terhadap pelet biji besi dapat dicapai melalui reaksi kimia berikut ini. Fe2O3 plus 3H2. Fe2O3 pelet plus 3H2 gas hidrogen
Jadi 2 Fe besi spons plus 3 H2O uap air, atau Fe2O3 plus 3CO. Lalu 2 Fe plus 3 CO2. Dan ada lagi nih proses reduksi tidak langsung. Tadi proses reduksi langsung dan ini proses reduksi tidak langsung. Proses ini dilakukan dengan menggunakan tungku pelebur yang disebut juga tandur tinggi, atau disebut kata lain itu di pabrik-pabrik blast furnace. Kayak di pabrik KS ada blast furnace tapi belum jadi. Nah, ini reduksi. Dalam proses reduksi langsung ini, biji besi direaksikan dengan gas alam sehingga terbentuk butiran besi yang dinamakan besi spons. Besi spons itu sendiri kemudian diolah lebih lanjut di dalam sebuah tungku yang bernama dapur listrik atau electric arc furnace. Di sini besi spons akan dicampur dengan besi tua, scrap, dan paduan ferro untuk diubah menjadi batangan baja, biasa disebut billet. Proses reduksi langsung ini salah satunya oleh PT Krakatau Steel. Fungsi dari gas alam itu sendiri sebenarnya ada kala sebagai gas reduktor, di mana gas alam mengandung CO dan H2 yang dapat bereaksi dengan biji besi menghasilkan besi murni atau Fe. Keuntungan dari proses reduksi langsung ini ketimbang blast furnace adalah besi spons memiliki kandungan besi lebih tinggi ketimbang pig iron. Besi blast furnace, zat reduktor menggunakan gas CO atau H2 yang terkandung dalam gas alam, sehingga tidak diperlukan kokas yang harganya cukup mahal. Itu reduksi. Ini adalah gambar sketsa sebuah tungku listrik dari jenis electric arc furnace atau EAF. Nah, EAF itu sendiri adalah jenis tungku listrik yang digunakan untuk memproduksi baja. EAF bekerja dengan cara memanaskan besi tua dan bahan-bahan tambahan lainnya dengan menggunakan busur listrik. Prinsip kerja EAF adalah sebagai berikut. Besi tua dan bahan-bahan tambahan lainnya dimasukkan ke dalam EAF. 2. Elektroda grafit dimasukkan ke dalam EAF. Elektroda grafit dialiri listrik sehingga menghasilkan busur listrik. Busur listrik memanaskan besi tua dan bahan-bahan tambahan lainnya sehingga mencair. Besi cair dituang ke dalam cetakan untuk membentuk baja atau pouring position. Itu jadi steel ladder. Nah, dituangkan ke cetakan nanti di steel ladder itu. Kelebihan EAF memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan tungku baja lainnya, yaitu efisiensi yang tinggi, kualitas baja yang baik,
kemampuan untuk mengolah berbagai jenis bahan. Kekurangan EAF. EAF juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu biaya investasi yang tinggi, biaya operasi yang tinggi. Pemanfaatan EAF digunakan untuk memproduksi berbagai jenis baja seperti baja karbon, baja paduan, dan baja tahan karat. EAF juga digunakan untuk memproduksi baja daur ulang. Nah, itu yang disebut jenis electric arc furnace, mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Pengolahan besi kasar. Besi kasar atau pig iron yang dihasilkan melalui blast furnace atau reduksi langsung perlu pengolahan yang lebih lanjut. Pengolahan tersebut ditunjukkan untuk mengurangi kadar karbon yang terkandung dalam besi dengan mengkontrol oksidasi. Di dalam istilah asing kita menyebutnya proses ini dengan steel making processes. Ada 2 prinsip dalam steel making process, yaitu basic oxygen furnace, electric arc furnace. Inti dari steel making proses ini adalah pemurnian besi kasar diiringi dengan perpaduan besi dengan berbagai unsur lainnya demi mendapatkan suatu sifat yang diinginkan. Logam cair yang telah dipanaskan dengan suhu yang cukup tinggi, kurang lebih 1600 derajat Celcius, dapat menyerap gas yang berasal dari uap-uap hasil proses produksi sebelumnya. Laju oksida logam ini berbanding lurus dengan suhu pemanasnya. Oleh karena itu, pengaturan suhu harus dilakukan secara hati-hati. Proses pengecoran. Proses pengecoran logam adalah membentuk suatu logam dengan cara menuangkan logam cair ke dalam suatu cetakan. Cetakan tersebut dapat dibuat dari pasir, keramik, atau logam. Dalam memilih suatu teknik pengecoran, kita harus melihat produk seperti apa yang ingin kita hasilkan, bagaimana beban kerjanya, apakah produk tersebut merupakan mass produk, dan pertimbangan harga jualnya. Semua demi menjamin keefektifan dari pengecoran yang kuat. Cetakan pasir memiliki kelebihan dari proses pembuatan cetakan yang relatif lebih mudah dan murah. Namun, menimbulkan beberapa resiko seperti masuknya butiran-butiran pasir ke dalam campuran baja cair yang tentunya akan menyebabkan kerugian dalam hal properties produknya. Kerugian lainnya dari pengecoran dengan cetakan pasir sand casting adalah cetakannya yang bersifat sekali pakai. Jadi, setelah selesai digunakan untuk mengecor, maka cetakan tersebut harus dihancurkan, tak dapat digunakan kembali. Walaupun begitu proses ini masih tergolong murah, mengingat harga pasir silika sebagai bahan cetakan tidak terlalu tinggi. Pengecoran dengan cetakan. Ini adalah gambar sand casting. Prinsip kerja sand casting adalah sebagai berikut. 1. Model adalah bentuk yang akan dibuat dari logam. Model dapat dibuat dari kayu, logam, atau plastik. 2. Pasir. Pasir digunakan sebagai cetakan. Pasir yang digunakan adalah pasir yang memiliki sifat-sifat tertentu
seperti mudah dibentuk, tahan panas, dan tidak bereaksi dengan logam. Yang ketiga ada wax. Wax digunakan sebagai lapisan pelindung model. Wax akan membantu mencegah pasir menempel pada model. 4. Di situ ada core. Core adalah bagian yang digunakan untuk membuat rongga dalam produk. Core tersebut dari pasir yang diikat dengan bahan pengikat seperti resin atau semen. 5. Pengecoran. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan. 6. Pengecoran setelah logam cair membeku, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Kelebihan sand casting ini yaitu biaya yang relatif rendah, dapat digunakan untuk membuat berbagai bentuk produk, dapat digunakan untuk membuat produk dengan ukuran besar. Kekurangannya sand casting ini adalah keakuratan produk yang rendah, dapat menghasilkan produk dengan permukaan yang kasar. Pemanfaatan sand casting sendiri digunakan untuk membuat berbagai produk, mesin, peralatan, alat-alat rumah tangga, otomotif. Rangkaian proses pengolahan biji besi. Besi dan peralatan dari besi yang ada di hadapan Anda sekarang tentunya tidak serta-merta ada. Sebelum menjadi berbagai perkakas atau besi utuh, ada serangkaian proses pengolahan biji besi yang tidak mudah. 1. Memasukkan bahan-bahan. Langkah pertama dalam proses pengolahan ini adalah dengan memasukkan bahan-bahan ke dalam tanur melewati puncak tanur. Bahan-bahan yang dimaksud antara lain biji besi sebagai bahan utama yang masih berupa hematif atau Fe2O3. Biji ini juga masih bercampur dengan pasir atau SiO2 dan oksida asam lainnya yang akan melalui proses reduksi. Kokas atau karbon yang berperan sebagai bahan pereduksi dalam proses ini. Batu kapur atau CaCO3 yang merupakan bahan tambahan dan berguna untuk mengikat zat pengotor. 2. Memasukkan udara panas. Langkah selanjutnya dalam pengolahan biji besi adalah memasukkan udara panas ke bagian bawah tanur. Proses inilah yang akan menyebabkan kokas terbakar. Dalam proses kimia, reaksi ini dituliskan menjadi C(S) plus O2 G CO2 G menjadi dan H dengan min 394 Kj. Dan dari reaksi ini dihasilkan panas yang kemudian dibebaskan sehingga suhu bawah tanur akan meningkat sampai 1900 derajat Celcius. Itulah memasukkan udara panas yang kedua. 3. Pembentukan gas CO2. Selanjutnya, langkah yang terjadi dalam pengolahan biji besi adalah pembentukan gas CO2. Gas ini awalnya terbentuk di bagian bawah tanur, kemudian naik melewati lapisan-lapisan kokas yang telah panas. Kemudian, gas ini akan bereaksi dengan kokas sehingga terbentuklah gas CO. Karena reaksi ini memerlukan panas, maka suhu tanur pun terpakai dan berkurang menjadi 1300 derajat Celcius. Dalam proses kimianya, proses ini dituliskan menjadi CO2 (G) plus C (S)
2CO dalam kurung G dan H sama dengan plus 173 kJ. 4. Pereduksian biji besi. Setelah gas CO terbentuk dalam reaksi sebelumnya, Kokas pun siap untuk melakukan proses reduksi terhadap biji besi. Adapun tahapan reduksi tersebut yakni besi atau Fe2O3 direduksi di atas tanur sehingga berubah menjadi Fe3O4 di suhu 500 derajat Celcius. Di bagian yang lebih rendah lagi, Fe3O4 yang sudah terbentuk akan melalui proses reduksi dan berubah menjadi FeO dengan suhu 850 derajat Celcius. Di bagian yang lebih rendah lagi, FeO yang baru saja terbentuk akan melalui proses reduksi lagi menjadi logam besi dengan suhu 1000 derajat Celcius. 5. Pengaliran besi cair. Dari proses di atas akan dihasilkan besi cair. Besi cair ini akhirnya akan mengalir sampai ke bagian dasar tanur. 6. Batu kapur terurai. Dalam serentetan prosesnya, bagian tengah tanur kini sudah bersuhu sangat tinggi. Karena itulah batu kapur menjadi terurai. Dalam proses kimianya, reaksi ini ditulis menjadi CaCO3S CaO dalam kurung S plus CO2 dalam kurung G NG. 7. Pembentukan terak. Setelah rangkaian proses di atas, di dasar tanur akan terjadi reaksi antara CaO dengan pengotor. Reaksi inilah yang akan membentuk terak atau selak yang terbentuk cairan kental. 8. Penurunan besi cair. Inilah tahap terakhir dari pengolahan biji besi. Besi cair yang telah dihasilkan dari rangkaian proses di atas akan turun ke dasar tanur. Sementara itu, terak atau slag yang massa jenisnya lebih rendah dibanding besi cair tersebut akan mengapung. Nantinya, slag ini akan keluar melewati saluran tersendiri. Teknologi pengolahan biji besi. Teknologi pembuatan besi yang digunakan secara komersial pada saat ini dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu teknologi tanur tiup blast furnace, 2. Teknologi reduksi langsung direct reduction, dan 3. Teknologi peluburan langsung smelting reduction. Metode ITMK3. ITMK3 merupakan sebuah metode pengolahan biji besi. ITMK3 sebenarnya adalah singkatan dari Iron Making Technology Mark III, yang merupakan reaksi terakhir dari teknologi reduksi secara langsung terhadap Kobe Steel dan Midrex. Besi nugget. Besi nugget merupakan kelanjutan dan modifikasi dari proses reduksi langsung. Kalau proses reduksi langsung ditingkatkan temperaturnya sampai pada titik leleh fusion, tetapi tidak sampai melebur, maka logam besi yang terbentuk akan menggumpal dan terkumpul menjadi nugget yang terpisah dan dari teraknya. Besi nugget memiliki kualitas mirip pig iron atau bahkan lebih baik. Ini adalah proses terjadinya besi nugget. Besi nugget terdiri dari beberapa tahapan pembersihan biji besi. Biji besi yang akan diolah terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran dan pasir
Pembersihan ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti ayakan dan magnet. Dan yang kedua nih, pemanggangan biji besi. Biji besi yang telah dibersihkan kemudian dipanaskan dalam tungku. Pemanasan ini bertujuan untuk menghilangkan air dan zat-zat organik yang terkandung dalam biji besi. 3 itu reduksi biji besi. Biji besi yang telah dipanggang kemudian direduksi menjadi besi cair. Reduksi dilakukan dengan menggunakan bahan bakar seperti kokas, batu bara, atau gas alam. Yang 4, pencetakan besi cair. Besi cair itu sendiri yang dihasilkan kemudian dituang ke dalam cetakan. Cetakan yang digunakan biasanya terbuat dari pasir yang diikat dengan bahan pengikat seperti resin atau semen. 5, pembekuan besi cair. Besi cair yang dituang ke dalam cetakan akan membentuk menjadi besi nugget. Ini adalah gambar dan bentuk besi nugget. Besi nugget sendiri mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan besi nugget memiliki beberapa kelebihan, yaitu bentuknya yang kompak dan mudah disimpan, kadar besi yang tinggi, biaya produksi yang rendah. Dan kekurangan dari besi nugget itu sendiri, besi nugget juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kekuatannya yang relatif rendah dan keakuratan ukurannya yang rendah. Pemanfaatan besi nugget itu sendiri seperti bahan baku pembuatan baja, bahan baku pembuatan besi cor, dan bahan baku pembuatan produk-produk besi lainnya. Nah, ini adalah keunggulan besi nugget. Besi nugget itu keunggulannya metalisasinya tinggi dan kondisinya padat sehingga tidak bersifat piroforik atau mudah terbakar. Yang kedua, bersih atau mudah dipisahkan dari terak atau slag. Yang ketiga, relatif berkadar fosfor rendah karena pada temperatur pembentukan nugget, fosfor di dalam biji belum tereduksi dan masih berada di dalam terak. Yang keempat, ukuran nugget yang relatif kecil dibandingkan besi pig memudahkan proses peleburan dalam dapur listrik itu sendiri. Itu adalah keunggulan besi nugget. Sekarang adalah keunggulan ITMK3 dalam menghasilkan besi nugget. Nah, keunggulan ITMK3 dalam menghasilkan besi nugget itu sendiri, prosesnya tidak menggunakan kokas maupun energi listrik secara masif. Dan yang kedua, konsumsi energi dan biaya operasi yang relatif rendah dibandingkan proses pembuatan besi yang lain. Yang ketiga, temperatur operasi yang relatif rendah dan berlangsung dalam keadaan padat, sehingga membutuhkan reaktor atau tanur yang relatif sederhana dan dapat dibangun dengan biaya rendah. Dan ini adalah proses pengolahan dengan ITMK3. Nah, prinsip kerja dari ITMK3 itu adalah biji besi dan kokas dimasukkan ke dalam tungku. Dan yang kedua, tungku dipanaskan dengan plasma. Dan yang ketiga, biji besi direduksi menjadi besi cair oleh gas oksigen yang dihasilkan oleh plasma. Lalu besi cair dituangkan ke dalam cetakan. Dan pemanfaatan dari pengolahan dengan ITMK3 itu sendiri adalah digunakan untuk memproduksi berbagai jenis baja seperti baja karbon, baja paduan, dan baja tahan karat. ITMK3 adalah proses pengolahan biji besi yang efisien dan menghasilkan kualitas besi yang terbaik, yang baik. Proses ini dapat digunakan untuk mengolah berbagai jenis biji besi. Kekurangan dari ITMK3 itu sendiri ada 4.
Satu, proses ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan padat. Yang kedua, sulit digunakan apabila kandungan besi rendah. Yang ketiga, sulit diproses apabila kandungan unsur-unsur pengotor yang tinggi dan komposisi yang kompleks. Dan yang keempat, sulit diolah apabila adanya unsur yang menghasilkan paduan dengan titik leleh yang tinggi. Nah, ini kelebihan dari ITM-K3 itu sendiri. ITM-K3 merupakan suatu proses pengolahan biji besi yang simpel dan relatif mudah untuk dilaksanakan. Produk dapat digunakan untuk semua jenis baja. Didapatkan produk dengan kualitas yang bagus dan dengan kadar baja rendah. Mengandung lebih sedikit CO2 bila dibandingkan dengan blast furnace proses. Tidak membutuhkan kokas dan tidak menggunakan dapur listrik. Terus konsumsi energi dan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan proses yang lainnya. Dan terakhir, membutuhkan reaktor atau tanur yang relatif sederhana. Nah, kita sekarang ke contoh soal. Contoh soalnya adalah apa saja tahapan pengolahan biji besi. Jawab, pengolahan biji besi terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Penambangan dan pengangkutan. Tahap ini merupakan proses pengambilan biji besi dari tambang yang pengangkutannya ke pabrik pengolahan. 2. Pengolahan biji besi. Tahapan ini merupakan proses pemurnian biji besi dari pengotor-pengotornya. Yang ketiga, pembuatan baja. Tahap ini merupakan proses peleburan biji besi untuk menghasilkan baja. Apa tujuan dari setiap tahapan pengolahan biji besi? Jawab, penambangan dan pengangkutan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan biji besi dalam jumlah yang cukup dan untuk mengangkutnya ke pabrik pengolahan dengan aman dan efisien. Pengolahan biji besi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan pengotor-pengotor dari biji besi sehingga dihasilkan biji besi yang murni. Pembuatan baja. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghasilkan baja yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dan itulah presentasi dengan tugas pengolahan biji besi dalam berdurasi 50 menit yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Najarudin, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.